Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Panglima, kita harus segera hentikan ini. Tidak bisa. Kita tidak boleh gegabah, Pangeran. Panglima, kita harus kerahkan pasukan untuk menolong rakyat kita ini. Apa disebut gegabah? Dalam menghadapi musuh seperti ini, kita harus selalu siap siaga, Pangeran. Nampaknya malam ini bukan cuma saya yang tidak bisa tidur, Pangeran. Juga Sakawijaya. Oh, tentu, Pangeran. Tentu. Yang dia khawatirkan bukan hanya pasukan dari Tegal Arum, tapi Sri Kandi. Iblis! Kematian itu begitu menakutkan, Sri. Ini perang, Dewa. Kamu membunuh juga ya? Aku memang membunuh orang. Tapi karena ini perang, alasan aku membunuh mereka itu jelas. Aku menolong banyak orang. Terutama rakyat yang gak bersalah. Aku hanya ingin kejujuran. Kejadian yang selama ini yang kalian lakukan bukanlah merupakan suatu kebohongan, tapi merupakan suatu tanggung jawab. Saka, apa yang telah kau lakukan sebagai panglima perang? Maaf, Baginda. Hamba sungguh tidak mengerti. Tentu saja kau tidak mengerti. Untuk itu aku suruh kamu pulang dan renungkan baik-baik. Pergilah. Baik, Baginda. Senopati Sri Kandi, Hamba Baginda. kali ini kau benar-benar pahlawan. Kau telah mewakili rajamu untuk membunuh orang Tegal Arum yang jahat itu. Hamba hanya menjalankan tugas, Baginda. Tentu saja. Tapi Baginda, ada yang ingin hamba sampaikan. Kemenangan ini dapat kita peroleh bukan hanya karena hamba saja. Banyak orang yang membantu, termasuk Panglima Sakawijaya. Beliau benar-benar membantu. Cukup, aku sudah tahu semuanya. Untuk itu aku angkat kamu menjadi panglima, Sinopati Utama, dengan tambahan gaji 5.000 ringgit. Terima kasih, Baginda. Kakang jangan gitu. Kamu mau aku bagaimana? Aku mau kita bersama-sama menghadap Baginda Raja dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Lantas? Lantas, Baginda Raja sangat serius.
Apa kamu mau Baginda Raja menarik semua ucapannya? Ayo, pulang saja. Mana istrimu? Pagi-pagi pergi ke rumah menantu Baginda. Kalau tidak ke istana, selalu saja ada acaranya. Apalagi setelah kemenangan ini. Banyak sekali tingkahnya. Apa kamu merasa menikah kalau kamu selalu sendirian? Sri Kandi memang banyak pekerjaannya, Bu. Alah, sudahlah. Kamu tidak usah terus-menerus membela dia. Coba kamu hitung, sudah berapa kali dia memasak untukmu? Sudah berapa kali dia menjahit untukmu? Dan sudah berapa kali dia membuatkan teh untukmu? Apalagi mencuci baju. Apa yang kamu banggakan menikah dengan perempuan seperti itu? Ibu, saya mau keluar. Mau kemana kamu? Saya ada janji dengan Senopati Mandrayuda. Mungkin saya akan pulang terlambat. Silakan. Terima kasih, Bu. Saka, Pangeran. jangan bicara begitu. Maaf. Kalau kita mau bicara, kita cari tempat yang lebih tenang. Iya. Bu, ini uangnya, Bu. Ayolah Saka. Di sini tempat untuk ngobrol dan kita santai. Dan kita harus minum. Karena kita nggak akan pergi sebelum kita mabuk. Mari kita bersulam. Ayo tambah. Sayang, sini. Kamu tahu Tuan pergi kemana? Menurut Nyonya Besar, mau bertemu dengan Senopati Mandrayuda. Kalau begitu, kamu susul ke sana. Cepat. Baik, Nyonya. Jangan! Sudah sana. Sri, laki-laki pulang larut malam itu biasa. Kalau kamu sampai menyusul Saka, kasihan dia. Nanti dia akan malu. Enggak, Bu. Saya pikir tadi kan Kakang Saka perginya sendirian. Dan ini sudah kemalaman. Kamu pikir suami kamu tidak berguna? Walaupun dia tidak seberuntung kamu, tapi dia itu kan laki-laki. Kamu sendiri setiap hari pergi tanpa izin suamimu. Saka baru pulang malam saja, kamu sudah marah-marah. Bu, saya ini cuma khawatir sama keselamatan Kakang Saka. Suamimu sendiri masih kamu sangsikan. Tapi Bibi, ini memang sudah terlalu larut dan Kakang Saka tidak pernah pulang selarut ini. Tidak ada salahnya kan menyuruh pelayan untuk mencari Kakang Saka? Kalau begitu, suruh pelayan ke rumah Senopati Mandrayuda. Kalau sampai dia ada di sana, ya biarkan saja.
Belum pada tidur ya? Sama. Kakak sendiri baru pulang. Lewat tengah malam, nggak kasih tahu lagi. Sri, kamu tidak usah marah-marah. Apa salahnya kalau Saka itu menemani tamu? Saka, kamu sekarang istirahat ya. Iya, Ibu. Tunggu apa lagi? Sudah sana masuk. Layani Saka dengan baik. Cepat. Sudah, buat sini. Ini minum dulu. Mungkin bisa buat mengurangi mabuk. Kakak ini kenapa? Minum sampai berlebihan. Maaf, lain kali nggak begitu. Bukan masalah minumannya. Aku kan khawatir. Ibu jadi marah-marah lagi sama aku. Maaf, Sri. Lain kali aku kasih tahu kamu. Lain kali. Tidak. Benar, Kakang pergi minum dengan Senopati Mandrayuda. Aneh ya, rasanya aku menjadi ngantuk sekali. Mungkin minuman itu. Tidur yuk. Ayo tidur. Sopar pergi. Aduh. Apa sih lagi enak tidur juga? Kamu ada apa jari Sopar? Kangen ya? Ini tempat kamu kotor sekali. Jangan sentuh barangku. Ada apa kamu cari Sopar? Kamu lebih baik pindah aja ke rumahnya Kakang Saka. Apaan sih kamu? Udahlah, kamu nggak usah banyak bicara. Kamu kan kesini nyari Sopar. Buat apa kamu ngurusi aku? Oh iya, ini aku bawakan makanan enak sekali. Aku tahu kamu pasti jarang makan enak. Waduh, ternyata kamu bisa memperhatikan orang juga ya. Kalau kamu nggak mau, aku buang nih. Ya. Gitu aja ngambek. Iya. Nggak disangka, kamu masih berguna juga. Kamu makannya pelan-pelan dong. Kayak orang kelaparan aja. Makanya, kamu pindah aja ke rumahnya Kakang Saka. Di sana kan nanti kamu banyak yang ngurusin. Kalau aku pindah ke sana, bisa-bisa tiap hari disemprot sama bibi kamu. Nggak sepadan dengan makan enak. Lagi pula nanti setiap hari aku bertengkar sama kamu. GR. Terus, kenapa kamu minta aku pindah ke sana? Ya, karena aku takut kalau di sini kamu bisa mati kelaparan. Jadi manusia aja. Kamu sudah nyusahin banyak orang. Gimana kalau kamu jadi hantu? Bisa gentayangan nanti. Apa peduli kamu sih? Kalau aku mati atau hidup? Jangan-jangan kamu suka sama aku ya? Mimpi kamu. Jangan gitu. Udah, aku pergi dulu. Aduh, kakak ini kenapa sih? Aduh, aku seneng sekali. Aduh, aku
kenapa ini? Aduh, aku kok bisa suka ya sama dia. Siapa ya? Aduh. Bibi. Kamu lagi bicara dengan siapa? Enggak, saya nggak bicara dengan siapa-siapa. Mungkin kamu banyak tekanan sewaktu jadi prajurit. Hah? Enggak, Bibi. Saya nggak apa-apa. Sumpah. Ingat ya, Tantri, Bibi masih membutuhkan kamu untuk menghadapi Sri Kandi. Tantri! Apa? Oh, iya, iya. Sobat, tunggu. Kita kayak orang kurang kerjaan nih. Masa kota aman kayak gini disuruh keliling kota? Lihat tuh. Nanti kalau aku punya duit, aku akan ke sana. Pegang. Itu rumah bordil. Apa enaknya? Alah. Kamu sok suci. Sok suci. Mandi dulu biar suci. Udah yuk. Oh iya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi aja. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ini ngapain sih goyang-goyang? Makan. Ya, makasih, Pak. Wah. Iya, makan. Kamu udah sinting ya? Makan. Ini buat saya. Dewa. Taruh sini aja. Dari tadi kamu naruh makanan terus ke piringku. Memangnya aku di bak sampah apa? Kamu itu sejak pulang dari perang jadi tambah kurus. Makanya harus banyak makan. Iya nih aku makan. Udah sekarang kamu ngomong. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku udah terlanjur batalin janjiku sama para menteri cuma untuk dengerin ocehanmu. Awas kalau nggak ada yang penting. Oh, jadi banyak acara ya? Dewa, mereka itu mengundang aku karena mereka menghargai dan menghormati aku. Masa aku tega menolaknya? Kamu tuh lebih tega. Tidak memperhatikan suami. Coba bayangkan bagaimana dia kesepiannya. Kamu nggak tahu sih, dia itu sebenarnya juga diundang. Dia sendiri yang nggak mau datang. Kayaknya dia lebih senang nemenin ibunya di rumah. Kok jadi polos seperti itu ya dia? Apa kamu bilang? Enggak apa-apa. Sebenarnya kamu ini mau ngomong apa sih? Aku masih harus ke istana nih nemuin permaisuri. Aku cuma mau bilang, kalau kamu jangan terlalu ambisi dan jangan juga mengabaikan Sakawijaya. Kamu ngomong gini pasti disuruh sama dia, ya kan? Enggak. Udah, yang penting kakak Saka seneng. Memang dia udah senang? Udah tahu nggak, Yel? Aku mau pergi. Sri. Aduh, Sri. Aku cuma mau bilang kalau supaya kamu lebih dekat dengan suami kamu. Maksudmu? Maksudmu Kakang Saka sudah berbuat kesalahan ya? Aku cuma ingin kamu waspada saja. Makasih ya. Sri. Dasar tolol nih. Brengsek. Dasar emang kalau orang bego tuh kayak begitu tuh. Brengsek banget sih. Tantri, kamu marah-marah sama siapa? Ada apa? Tadi saya di jalan ketemu sama orang gila. Itu. Tantri, Bibi punya kabar baik buat kamu. Soal apa?
Sri Kandi itu kan setiap hari pergi. Besok kita ajak Saka jalan-jalan ke danau, membicarakan soal kamu. Dan Bibi minta kamu dandan secantik-cantiknya, ya? Males ah. Malas? Kenapa? Kamu tidak suka? Ya sudah, lain kali saja ya. Biar aku dulu ya. Iya. Kamu lihat. Saya mana bisa seperti itu. Bisa, pasti kamu bisa. Ayo, coba pegang yang benar. Ajari aku dong. Iya, coba aja, coba. Kan saya tidak bisa, Itu makanya saja nggak ajari bisa. dong. Iya, nih coba lagi. Tuh kan? Dicoba lagi. Coba, kamu lempar sendiri yang kuat. Seperti apa ayunannya saya tidak mengerti. Iya, lempar saja. Yuk. 1, 2. Lumayan kan? Bisa juga? Iya. Ayo diminum dulu. Kuenya dimakan, ini buatan ibu. Apa-apaan sih kamu? Ih, kalau mau buat janji, datang dong ke rumah. Apa yang kamu lakukan dengan Saka di danau hari ini, hah? Aku tahu kamu suka sama Saka, tapi dia kan udah punya istri. Kamu pakai otak dong. Lalu, kamu sendiri bagaimana? Pakai otak nggak? Iya. Oh, yang namanya pergi berduaan dengan Sri Kandi, makan berduaan dengan Sri Kandi, kamu masih pakai otak? Sinting. Aku kan cuma ngobrol aja sama Sri Kandi. Cuma ngobrol? Aku juga cuma ngobrol dengan Kakang Saka. Tapi kamu kan niatnya untuk merebut dia. Baik, kalau aku ingin merebutnya, kamu mau apa? Aku akan membuat Sri Kandi menderita. Terus kamu bisa apa sama aku? Hah? 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 Ih, sakit. Malam, Ryan, Nyonya Muda sudah pulang. Tolong ambilkan aku teh ya. Kenapa? Takut ketahuan ya mulutnya bau arang. Apa dia masih punya waktu untuk marah? Tiap hari dia ada acara. Iya, semenjak pulang dari perang, Sri Kandi memang sifatnya agak aneh. Pantas aja kalau Bibi marah-marah. Kamu ini mulai lagi ya? Mulai apa? Aku cuma kasihan sama Kakang Saka. Tiap hari pergi, cuma nggak mau dengar kalau Bibi marah-marah. Pintar ngomong kamu sekarang ya. Tunggu dulu. Tiap hari Kakang bilang Kakang pergi ke rumah Senopati Mandrayuda. Tapi orang nggak ada yang melihatnya. Jangan macam-macam kamu. Tidak. Cuma nanti kalau Sri Kandi pulang, aku akan menyuruh Sri Kandi pergi ke rumahnya Senopati Mandrayuda untuk mengecek kebenarannya. Apalagi yang kamu ketahui? Tidak ada. Cuma hari ini kebetulan aku lewat di depan rumahnya Senopati Mandrayuda. Jadi aku bertanya dan katanya Kakang Saka tidak pernah ke sana selama Kakang pulang dari perang. Baik. Sekarang kamu mau apa? Aku cuma minta sepasang tusuk konde, 2 pasang sendal, dan 3 potong kaki. Iya. Nih, ambil semua. Masih cukup untuk beli stoko. Aku tidak mau. Aku ingin Kakang Saka mengantarku pergi berbelanja. Aduh, Tantri. Kamu saja. Kakang Saka ini kenapa sih? Dulu waktu kecil, kita suka pergi bareng-bareng. Makan bareng-bareng, bahkan tidurnya juga bareng-bareng. Itu kan dulu waktu kita masih kecil, sekarang kita sudah dewasa, ngerti sedikit. Kakang, kita kan sama-sama tidak punya saudara. Kenapa Kakang tidak menganggap aku sebagai adik saja sih? Tidak lebih dari itu ya? Siapa yang mau jadi istri muda Kakang? Baik, aku akan antarkan kamu.
Tapi jangan kamu bocorkan kalau aku tidak pernah pergi ke rumah Paman Mandrayuda. Setuju. Sebenarnya Kakang Saka perginya kemana sih? Tidak jadi aku belikan ya. Iya. Baik, aku tidak akan banyak bicara lagi. Sudah sini. Tadi kan jadinya nggak mau. Kakang Saka ini pelit ya? Sudah sini, besok saja. Senang sekali kalian. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kita cuma bicara tentang masa kecil kita. Ya, itu. Masa kecil ya? Iya, seru ya. Kakang Saka kesini. Sebenarnya kamu mau beli apa, Tan? Sebenarnya saya lupa tokonya itu di mana ya? Mungkin di sana. Ya sudah, lebih baik kamu beli sendiri saja ya. Aduh, Kakang Saka ini seperti tidak mengerti saja. Kalau perempuan pergi sendiri membeli, pasti sering ditipu. Loh, Ayo. bukannya perempuan malah bisa nawar? Sudahlah Kakang Saka. Pokoknya Kakang Saka, temani saja kemana aku pergi. Kalau tidak, rahasia Kakang aku bocorin. Baik, aku nggak takut kamu bocorin. Karena selama ini aku cuma menemani Pangeran Sadaka minum arak. Ya Tuhan, memangnya Kakang Saka tidak tahu kalau Pangeran Sadaka itu sering sekali pergi ke rumah Bordi. Jangan asal nebak-nebak ya. Kami berdua itu cuma ngobrol-ngobrol biasa, nggak lebih. Tenang Kakang, aku tidak akan memberitahu kepada Sri Kandi. Ayo. Aduh. Ada apa lagi? Kakiku sakit Kakang, aduh. Ada-ada aja. Aku tidak bisa berjalan. Yang benar. Iya. Jadi aku harus bagaimana nih? Ya, gendong. Gendong? Iya. Sudah, pelan-pelan. Kalau datang tuh jangan ngagetin. Lagi nggak sibuk dengan istri para menteri? Nggak usah basa-basi kamu. Katakan, ada apa dengan Kakang Saka? Apa maksud kamu? Bangun! Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku ya? Lepasin dulu. Gitu dong. Jadi kamu sudah tahu. Jadi kamu sebelumnya udah tahu. Kenapa nggak pernah ngomong sama aku sih? Aku takut kamu marah. Tapi kan aku udah pernah bilang sama kamu supaya kamu lebih memperhatikan suami kamu, ya kan? Kamu nih bener-bener ya, kalau ngomong nggak pernah terus terang. Sialan. Tapi Wak, kalau nanti sampai ini benar-benar kejadian, awas ya kamu. Tapi aku rasa mereka paling main-main. Kalau beneran sudah. Main-main? Kakang Saka main-main di mana? Yalah, jadi kamu baru tahu. Aku cuma ngeliat dia so romantis di jalan sana. Jadi masih ada masalah lain ya? Ya kamu maksud Tantri sama Saka? Katakan, Kakang Saka main-main di mana? Kamu yang bilang sama aku dulu, seperti apa hubungannya Saka dengan Tantri? Seperti apa romantisnya? Kenapa kamu yang balik nanya? Brengsek! Pelayan, tolong bawa ke belakang ya. Aduh. Kalian abis borong pasar ya? Ini Bu, Tuan Putri pingin belanja. Kebetulan saya lewat, saya jatuh kasihan. Jadi ya, sekalian saja. Tapi cuma sekali ini saja Bu, lain kali sih. Iya. Bu, saya mau ganti baju dulu. Mau ke rumah Paman Mandrayuda, ya? Tandri, tadi kamu pergi kemana sama Saka? Sampai sore ini baru pulang. Terus Saka bilang apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa. Bibi tahu, pasti kamu malu mengatakannya. Bibi, Kakang Saka memang tidak bicara apa-apa. Bisa aja. Tantri,
Mana Kakang Saka? Heh, Sri, ini rumah, bukan markas prajurit. Jadi, jangan pakai kekuasaan kamu untuk memaksa dia. Ini bukan peraturan prajurit, ini peraturan rumah tangga. Bagaimana bisa Bibi bisa menjadi orang tua yang baik kalau membantu si kutu blekuk ini merayu suami orang? Hei Dewa, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Siapa yang ngerayu suami orang? Dengar. Semua orang udah tahu, orang buta aja bisa ngelihat kalau kamu itu merayu suami orang. Memangnya tidak ada lelaki lain yang bisa memuaskan kamu? Orang baik sekarang ini cuma sedikit. Kalau aku tidak memilih Kakang Saka, apa aku ini harus memilih kamu? Lepaskan. Oh iya. Salah, maaf. Iya. Tantri, maksud kamu apa? Heh, Sri Kandi, laki-laki punya istri 2 atau 3, itu biasa. Kalau si istri lebih suka berperang dibanding mengurus suaminya, kenapa tidak mengambil istri yang lain? Kapan dia punya keturunan? Makanya, Tantri lebih cocok jadi istri Saka ketimbang kamu. Bibi, untung Tantri, kamu sudah membicarakan soal ini. Jadi sekarang tinggal Bibi menjelaskan pada Sri Kandi. Tapi Bu, kami baru aja nikah. Sebelum menikah, laki-laki itu biasa punya istri simpanan. Benar itu. Aduh. Bibi, tapi kan bukan... Sudah, kamu diam saja. Ini urusan Bibi. Heh, ada apa ini ribut sekali? Ini lagi datang pura-pura nanya. Dulu sayang, cinta-cinta. Katanya cuma aku, nggak ada yang lain. Sekarang belum dari kerja. Jadi kamu ngapain aja sih? Iya, kamu katanya mencintai saya. Sri Kandi. Tantri, kamu katakan ya? Tidak. Sri Kandi, kamu jangan marah dulu. Saya itu pergi ke rumah Bunga, cuma minum arak saja. Apa? Kamu pergi ke rumah bordil? Ayah Dewata Agung, sudah runtuh keluarga ini. Saka, kamu memang keblinger. Kamu sinting. Dengar ya. Waktu itu Baginda Raja yang nikahin kita. Kalau sekarang mau putus, ayo ke sana. Apa-apaan sih ini? Saya itu ke sana cuma ngobrol-ngobrol, minum. Udah itu saja. Kalau kalian semua tidak ada yang percaya, kenapa nggak tanya saja Pangeran Sadaka? Tanya sana. Paling semua digantung. Dengerin ya. Kamu sendiri udah tahu Pangeran Sadaka itu kelakuannya nggak benar. Kamu mau malu depan Baginda Raja? Hah? Iya. Kamu ke rumah bordil kan cuman bukan hanya bordil aja, tapi kamu berhubungan sama Tantri, ya kan? Kamu menyakiti hati Sri Kandi dan saya. Mengapa tidak mengajak ke rumah bordil itu? Apa urusannya dengan kamu? Ini urusan kami suami istri, nggak ada urusannya dengan kamu. Ya, karena Sri Kandi itu, Sri Kandi itu adik angkat saya. Dewa, kalau bicara jangan sembarangan ya, jangan memfitnah. Ini udah salah, masih pura-pura lagi. Setan alas kamu, kurang ajar kamu ya. Ngajakin berantem, beraninya sama laki-laki. Ayo. Dewa, mau apa kamu? Ini gara-gara kalian ke danau. Kenapa rupanya? Hah? Kamu setiap hari sibuk ngurusin ini, ngurusin itu. Suami mana yang tidak kesepian? Jadi salah kamu sendiri, kenapa kamu tidak mengurus suamimu? Iya. Apa? Kamu jadi ikut campur ya? Udah, nih, awas. Ya, awas. Dewa, sudah, Tantri. Nih, sini kalau berani. Dipegangin kan? Ih. Dewa, kamu itu berat. Pukul. Udah, terus. Jangan. Ini berdua ini. Ini berdua. Tantri, sana, pergi. Sini, berdua. Apa-apaan ini, Sri? Keluar sana. Tidur sama ibu. Kamu nggak bisa melakukan ini. Kamu tidak adil. Aku keluar untuk menghilangkan kesedihanku, Sri. Terserah. Aku nggak peduli. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja ke sana. Apa? Aku mesti tanya sama pelacur yang udah ngelayanin kamu. Gila apa? Ya sudah kalau begitu. Iya, aku percaya. Tapi gimana Kakak sama Tantri? Ya tidak ada apa-apa. Kalau aku mau kawin dengan Tantri, sudah dari dulu aku lakukan. Tapi hari ini kan Kakak ngendong-ngendong dia di jalanan. Dia mengetahui sebenarnya kalau aku tidak pernah pergi ke rumah Paman Mandrayuda. Jadi dia memerasku dengan mengantarnya pergi belanja. Ya kalau Kakang memang nggak salah, kenapa mesti takut diperas? Kalau kamu masih menganggap aku bersalah, Sri, aku minta maaf. Buat aku Kakang memang salah. Sri, sejak kamu pulang perang,
kamu jadi selalu banyak acara. Aku merasa kesepian. Ya, jadi aku keluar untuk mencari hiburan, Sri. Ya apa kesenangan cuma ada di rumah bordil. Kalau kakak mau minum, mau mabok, terserah, aku nggak apa-apa. Tapi kenapa mesti cari perempuan nakal? Jadi kamu masih tidak bisa melupakan soal ini, Sri? Enggak segampang itu. Sekarang gantian kakang yang mau marah sama aku. Siapa yang berani marah sama kamu? Aku cuma menuruti perintahmu untuk tidur di luar. Akhirnya kita mendapatkan semuanya dengan mudah. Dan Saka sudah tidak menyukai lagi Sri Kandi. Berarti penantian kamu tidak sia-sia. Masa sih? Kamu kelihatannya tidak senang. Apa saya kelihatannya tidak senang? Sudahlah. Yang penting sekarang kamu pergunakan waktu ini untuk mendekati Saka, ya? Saka bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Ibu? Apa istri kamu yang menyuruhnya? Biar ibu tanya sama dia. Ibu. Jangan bikin keributan. Saya yang ingin tidur di sini. Sri Kandi marah sekali soal kemarin. Kamu harus tegas. Jangan mengalah terus-menerus. Bisa saja hari ini kamu tidur di sini. Besok siapa tahu kamu tidur di dapur. Ingat ya Saka, kamu sudah keluar dari kamar kamu. Jadi jangan sekali-sekali kamu pindah ke kamar kamu lagi, kecuali istri kamu yang minta. Saya nggak berpikir sejauh itu, Bu. Dengar Saka, selir Sri Kandi saja kalau berbuat kesalahan, dia itu akan dikucilkan. Acukan saja dia, biar dia tahu rasa. Masa harus begitu? Harus begitu. Kamu sebagai laki-laki harus punya harga diri. Jangan sampai diremehkan oleh istri kamu. Kalau dia pergi, kamu diam saja. Tapi kalau kamu yang keluar rumah, dia marah-marah. Memangnya hanya dia saja yang betul di rumah ini? Ingat itu, Saka. Iya. Tahu aja. Kamu sedang apa? Tuan menyuruh mengemasi baju-bajunya. Mau dibawa kemana ini semua? Kamar belakang. Sekarang Tuan mana? Ada di belakang. Kakak ini maunya apa? Pelayan, kamu keluar dulu. Apa kamu lupa? Kamu yang mengusirku. Dan itu artinya kamu yang gak mau damai. Jadi aku harus bagaimana? Pura-pura gak ada masalah. Jadi kakang pikir aku nggak mau maafin kakang. Kenapa semalam gak bilang begitu? Kalau dipikir, ini semua juga bukan kesalahanku. Benar, aku keluar rumah dan mabuk. Itu kesalahanku. Tapi apa kamu tidak merasa? Tiap hari aku keluar, aku merasa tidak kesepian. Merasa diperhatikan. Jadi aku harus gimana? Tantri, kenapa kamu? Sedang mikirin apa? Tantri, Bibi punya kabar baik. Sekarang Saka sudah pindah ke kamar belakang. Akhirnya, ayo kita lihat. Pasti Sri Kandi sedang marah-marah. Ayo. Aduh, Bibi. Ayo. Aduh, Bibi ini. Aduh. Mbak, tunggu. Apa itu? Nyonya muda menyuruh membawa kembali baju-baju tuan, Nyonya. Loh,
Ibu, kami sudah baik kan? Sebelum 3 hari loh, Bu. Ibu, kami mau ke kamar dulu ya. Tantri, ayo. Iya, Bibi, ayo. Saya sudah sadar, Bibi. Mungkin saya ini memang bukan jodohnya Kakang Saka. Kamu tuh bodoh sekali, Tantri. Kebahagiaan itu harus kita sendiri yang memperjuangkannya. Dari kecil, Bibi sudah mempersiapkan kamu untuk menjadi istrinya Saka. Sekarang kamu melepaskannya begitu saja? Sesama saudara itu ibarat tangan dan kaki. Sadaka tidak pernah menjelek-jelekan kamu di depan ibu atau ayahmu. Dalam soal kejujuran, kamu masih kalah jauh dari dia. Saya tidak bermaksud menjelekannya, Ibunda. Kalau begitu tidak usah kamu menjelaskan lagi. Kalau aku tidak munafik, kamu sendiri juga suka sama Sri Kandi. Main belakang lagi. Lebih baik seperti aku, terang-terangan. Hah? Terang-terangan, enak gelap-gelapan. Memangnya kamu akan teruskan niat kamu itu? Kalau iya, memangnya kenapa? Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu untuk mencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.